Shalom. Shalom. Tabea. Sore semuanya. Selamat sore. Amin. Keluarga besar Gubernur Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Ya. Bersyukur kita boleh meluangkan waktu bersama-sama dalam menghadiri acara hari ini. Syukur karena penasihat kita sudah dari rumah Bapak dan beliau menjadi seorang yang percaya kepada Yesus dan sesuai dengan iman kita bahwa beliau ada di rumah Bapak saat ini. Amin. Sebagai ketua rukun kita tentu saja tidak bisa memungkiri bahwa penasihat Bapak Alex Lowang merupakan penggerak daripada rukun ini yang terus mendukung dan mendorong sehingga rukun ini terus ada, bahkan sampai ketika beliau mendorong pengurus saya, sekretaris juga ya, bendahara juga yang saat ini di Cina ya, itu untuk bisa meneruskan perjuangan beliau-beliau dalam menjalankan rukun ini ya, dan begitu effortnya sehingga mau datang ke tempat kami ya, mau telepon ke sekretaris, bendahara, membuat semua rukun ini supaya bisa jalan. Dan tentu saja sebagai ketua saya merasa kehilangan semangat beliau. Sampai-sampai tadi ketemu Tante Pevi, ada yang bilang, mana lo yang meneruskan Om Alex gitu ya. Tapi saya waktu ketemu Anok kemarin di tempat ini, saya bilang, Anok, justru mana ini yang Papa minta supaya meneruskan perjuangan Papa di rukun Kumanona. Karena waktu kami menyusun kepengurusan ya, nama Anok itu memang sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam kepengurusan waktu itu, dan yang mencantumkan namanya ya Om Alex sendiri begitu. Nah sampai dengan kemarin saya belum pernah ketemu Anok itu, namanya sudah ada di pengurus tapi belum pernah saya ketemu. Dan begitu ketemu kemarin itu, jadi saya langsung bilang, Anok, mana yang Papa rindukan untuk bergabung di rukun Kumanona, mana yang harus meneruskan perjuangan Papa begitu. Nah tapi waktu ketemu di kuburan dia selalu mengejek saya gitu kan. Wah, ketua katanya mesra banget ini sama ibu ketua katanya ya, karena kami berjalan bersama-sama ya. Saya bilang, justru kamu kalau masuk ke Kumanona, kamu nanti akan seperti ini, saya bilang ya. Akan ketemu jodoh mungkin di Kumanona begitu ya. Justru kan indah bahwa kita saudara bersaudara ya, itu menjadi satu jodoh satu dengan yang lain gitu. Daripada istilahnya mencari yang di luar sana kan gak ketahuan, nanti di dalam sendiri begitu ya. Apalagi kalau di kantoran itu kan adalah biasa, bahkan satu marga pun bisa saling menikah. Kemarin saya kaget juga di beliau sondak ya, keluarganya ternyata sondak begitu kan, papa mamanya sama begitu. Nah jadi kalau misalnya ada anak cucu kita yang ketemu dengan jodoh di Kumanona sendiri, ya itu lebih pas lagi gitu ya. Pengurus nggak susah lagi untuk mencari, istilahnya cari bantuan dan lain-lain. Kita semua bisa bersama-sama mendukung untuk pasangan tersebut. Maka kita mendukung untuk anak-anak kita ya. Saya selalu bangga ini Ibu Sekretaris Shirley yang selalu membawa anak-anaknya untuk datang, begitu juga ada Ferdinand Mamoto yang selalu ada juga di sini begitu ya. Dan dari sebagai pengurus saya juga mendorong kita semua untuk bisa melibatkan anak-anak bahkan cucu-cucu kita untuk Kumanona, karena ternyata kita ini rupanya sudah memasuki generasi kedua. Dimana kalau saya melihat generasi pertama dari Kumanona ini kan sudah semuanya, hampir semuanya dipanggil oleh Tuhan ya. Ada yang masih ada yang puji Tuhan, tetapi rupanya generasi demi generasi sudah berlalu begitu. Dan kita sekarang ini termasuk saya ini masuki generasi kedua, entah ketiga saya kurang tahu lagi ya. Tapi saya berharap kita semua terus mendukung Kumanona dan terus untuk bisa memajukan rukun ini, karena kita tahu bersama-sama ternyata budaya kita itu mampanus. Kita baru tahu rupanya kita punya budaya yang hari ini kita bertemu yang disebut sebagai budaya Sumake. Di mana kita bersama-sama datang untuk bisa mengucap syukur, mendukung keluarga yang meninggal begitu. Kalau kita tidak tergabung dalam keluarga besar seperti ini, kita lupa akar budaya kita. Dan orang yang lupa akar budayanya itu adalah orang yang buta, ya, seperti orang yang tidak tahu arah begitu. Maka kita tidak heran
Mengapa bangsa Jepang, bangsa Cina itu bisa maju? Ya karena mereka tahu akar budaya mereka. Nah, kalau kita tahu akar budaya kita sebagai orang-orang Kanonan, dan saya kalau ketemu Om Alex selalu puji ya bahwa kita punya Kanonan, dia bilang meskipun letaknya di atas gunung, tapi sudah punya 2 laksamana angkatan laut. Bayangkan, kampungnya di gunung, nggak di tepi laut, tetapi kita sudah punya 2 laksamana gitu ya. Jadi Om Alex selalu bangga tentang hal itu, dan saya pikir oh iya benar juga bahwa kita punya kampung itu adalah berasal dari sana. Ada banyak tokoh-tokoh orang-orang penting yang pernah memimpin republik ini, dan di sana kita berasal. Itu berarti kita semua warga Kanonan itu, anak cucu kita perlu tahu bahwa kita punya asal usul, ada tempat yang dimana di sana lahir orang-orang hebat yang memimpin negeri ini dan memimpin kampung kita itu sendiri. Nah demikian saudara. Dan satu hal ya, ketika saya tadi pagi yang merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan kehidupan saya dan juga kehidupan sekarang ini ya, saya berpikir, Tuhan, saya ingin menjadi seperti Engkau. Dan saya teringat lagu mau sepertimu Yesus, begitu kan? Akhirnya saya kemudian Tuhan seperti berbicara dalam hati saya ya, kalau kamu mau jadi seperti aku dalam segala hal dong. Iya dong Tuhan, saya bilang dalam segala hal. Kalau begitu maukah kamu mati di usia 33 tahun? Oh, sudah lewat Tuhan, saya sudah lihat. Karena kan Tuhan Yesus mati di usia 33 tahun. Nah sekarang saya ingat saya 53 tahun. Berarti kalau saya mati hari ini, saya sudah dapat bonus 20 tahun. Betul saudara ya? Jadi seharusnya kalau saya ikut Yesus, aku mau jadi seperti Yesus. Di usia 33 tahun saya sudah mati. Tapi sekarang saya Tuhan kasih bonus 20 tahun. Ya saudara, karena 53 tahun. Lalu kemudian saya berpikir, Om Alex 74 tahun. Dan dari 33 kurang 74 berapa itu? 41 tahun. Dan 41 tahun itulah bonus di mana kita bisa mengenal dia, keluarga bisa bertemu dengan dia, saya bisa bertemu dengan dia, dan saudara bisa bertemu dengan dia. Bonusnya sudah bisa dikatakan banyak, 41 tahun. Jadi kita bersyukur untuk setiap bonus yang Tuhan berikan. Maka tadi tepat sekali ketika kita berkata kita mengadakan ucapan syukur karena kita merayakan istilahnya tahun-tahun bersama dengan almarhum, tahun-tahun yang dari masa muda beliau, terutama keluarga Ibu Pepi yang bertemu dengan Pak Alex usia berapa Bu Pepi? Om Alex 21, dan Pepi? Beda 7 tahun, jadi Tante Pepi 21, dan Om Alex 28. Wah, masih muda begitu ya, masih muda banget ya saudara. Dan bonusnya luar biasa dirayakan oleh keluarga. Dan semoga ya karakter Om Alex tidak dilupakan dan terus bisa dirayakan di tengah-tengah keluarga, dan apa yang baik bisa diteruskan bagi anak dan cucu semua, terutama kita keluarga Kanonan yang selalu merasa kehilangan di Om Alex, tapi semangatnya untuk memajukan rukun ini tidak bisa hilang. Kita harus terus meneruskan semangat beliau untuk mempersatukan keluarga Kanonan lewat rukun ini. Jadi sebagai ketua rukun, saya mengucapkan turut berduka sekaligus juga mengucap syukur untuk tahun-tahun yang Tuhan sudah izinkan Om Alex itu berada bersama-sama dengan kita di rukun Kanonan dan juga dalam menyentuh kehidupan saya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menghiburkan kita semua, khususnya Ibu Pepi dan keluarga yang berduka. Amin. Amin.